Selanjutnya 1, 2 mulai. Baiklah teman-teman, alhamdulillah kita tadi sudah ice breakingnya sebelum kita masuk ke materi. Alhamdulillah materi pada kesempatan ini bagaimana teman-teman juga memahami apa itu budaya positif ya teman-teman. Jadi budaya positif itu adalah nilai-nilai atau suatu pembiasaan yang berpihak pada murid yang di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Jadi ada 7 poin teman-temannya yang hari ini insya Allah saya akan memaparkan secara singkat, yaitu yang pertama itu ada perubahan paradigma belajar, 2 disiplin positif, 3 motivasi perilaku manusia, 4 kebutuhan dasar manusia, 5 keyakinan kelas, 6 posisi kontrol restitusi, 7 segitiga restitusi. Nah, pada kesempatan ini yang pertama itu adalah perubahan paradigma. Coba teman-temanku mengepalkan dulu semua jarinya, jari tangannya, ya seperti ini ya teman-teman. Jadi teman-teman anggap ini di dalam suatu genggaman ini kalian akan silakan teman-teman menulis dulu, ambil kertas warna ini, kalian tulis benda apa yang berharga bagi teman-teman yang menurutnya teman-teman itu sangat berharga, kalian genggam. Dan nanti ada yang berperan sebagai si A dan ada yang berperan sebagai si B, di mana kalian genggam di dalam kepala yang terkuat. Nah, misalkan si A ini dia genggam tangannya dan si B ini di mana akan mencoba dengan sekuat tenaga berbagai cara untuk meminta atau membujuknya ya. Misalkan kayak mengancam, menghardik. Jadi ada yang bujuk, misalkan Ita sebagai A, Bu Putri B. Ini si Bu Putri ceritanya dihasut terus ini si Ita, bagaimana bisa membuka ini kepala tangannya. Ya. Sudah bisa bayangkan teman-teman? Oke, kalian misalkan membuka menulis sebuah benda yang sangat berharga dan kalian kepalkan di dalam tangan Anda. Bagaimana perasaan Anda ketika ada seseorang yang mempengaruhi kalian? Benda, satu saja. Oke, satu saja teman-teman. Jadi ada ini teman yang mempengaruhi Ki. Bagaimana perasaan tak jika benda itu sangat berharga dan kalian genggam di genggaman tangan kanannya, dan si B ini datang dengan santainya mencoba sekuat tenaga berbagai cara untuk meminta, membujuk, mengancam ataupun menghardik, merayu. Apakah menyuap apa saja agar dapat membuka kepala tangan teman-teman? Kalau menurut teman-teman, apakah semudah itu kalian buka genggamannya atau seperti apa? Ada yang bisa menjawab teman-teman? Tidak, aku pegang sekuat-kuatnya. Masya Allah. Kenapa Ibu Putri? Menurutnya Ibu Putri? Karena ini sangat berharga dan tidak akan kulepaskan dan tak akan kuberikan kepada Ita. Masya Allah. Betul ya teman-teman. Karena itu tadi sebuah contoh di mana ketika kita memiliki suatu hal yang sangat berharga dalam hidup kita, entah itu benda mati atau benda hidup yang bagaimana, itu suatu hal yang berharga, pasti kita tidak mudah. Walaupun kita mencoba si B merayu, membujuk, menghardik, bahkan mengancam pun dengan hal bahaya pun, pasti kita tidak akan rela untuk melepaskannya teman-teman ya. Nah, di mana ini pernyataannya itu salah satunya itu mengenai perubahan paradigma teori kontrol teman-teman. Ada namanya ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Wah, teman-teman boleh melihat ya, di sini ada salah satu teori kontrol, yaitu siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol. Stimulus respon, teori kontrol pilihan. Nah, salah satu contohnya ini teman-teman, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan kepada kita ya.
tapi teori kontrolnya itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi misalkan taruhlah harapanku dengan Ustazah Zakia itu sangat berbeda, ataupun dengan Bu Ita. Nah, dimana kita ini mencoba ini teman kita yang lain bisa berpendapat sependapat dengan kita, tapi seharusnya tidak seperti itu, karena teorinya itu, teori kontrol itu pilihan ya teman-teman. Jadi bukan orang yang mengatur untuk pilihan kita. Jadi ada namanya teori kontrol, ada beberapa macam di sini teman-teman. Dan yang kedua itu kita memasuki materi disiplin positif. Kalau disiplin positif ini teman-teman, nah di dalam budaya kita makna disiplin itu menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan ya. Biasa kita selalu bilang ke anak-anak, nah kalian sudah melanggar tata tertib aturan, itu berarti sudah menandakan kalian tidak disiplin. Pasti itu merasa teman-teman anak-anak merasa tidak nyaman ya teman-teman. Nah, sebagai pendidik tujuan kita bagaimana kita bisa menuntut anak-anak supaya memiliki kedisiplinan diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Nah, disiplin positif ini merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan suatu teguran atau ancaman. Jadi jangan harap misalkan kita minta anak kita melakukan hal yang disiplin, baru kita bilang nanti nak aku kasih ki nilai yang tinggi, saya kasih ki nak kue atau apa sogokannya lainnya. Jadi itu bukan seperti itu ya teman-teman untuk mengaplikasikan disiplin positif. Nah, kita lihat secara Latin ya teman-teman. Disiplin itu artinya belajar, makna belajar ya teman-teman, dimana disiplin diri dari murid-murid, terus membuat disiplin diri membuat orang menggali potensi kita juga. Jadi intinya ini seseorang pada orang lain mendapatkan kepatuhan yang menghubungkan juga kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Oke teman-teman, ini di dalam materi disiplin positif mengenai nilai-nilai kebajikan universal. Ada beberapa poin. Nah, di dalam nilai kebajikan ini namanya sifat-sifat positifnya manusia teman-teman. Nah, ada beberapa ya, ini menurut pendapat William Glasser pada teori kontrol 1984. Nah, nilai kebajikan ini yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, kemarin teman-teman ikut berpartisipasi kan waktu pas pendampingan 2 yang bagaimana teman-teman mengenal bagaimana profil pelajar Pancasila. Nah, yang pertama itu ada apa teman-teman? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berbineka global, bergotong royong dan kreatif. Oke, teman-teman, lanjut saya ke materi budaya positif itu. Yang ketiga itu mengenai teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi teman-teman. Nah, alhamdulillah di materi ini ada materi yang dimana motivasi perilaku manusia itu motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar ya teman-teman untuk melakukan suatu tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, di sini ada 3 teman-teman: menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ataukah menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri. Jadi alangkah indahnya misalkan murid melakukan disiplin diri karena misalkan takut dihukum, ataukah memang dia dari kesadarannya ya, yang misalkan kayak mau dapat imbalan. Ya jangan seperti itu. Apakah murid ini melakukan disiplin karena akan nilai kebajikan dirinya, ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi taruhlah misalkan anak didik kita mengharapkan anak itu bisa disiplin, tapi bukan hanya sekedar karena imbalan ataupun nilai tertentu.
Jadi harus memang mereka akan pahami bagaimana kebajikan dari dalam dirinya sendiri. Nah, ini ada suatu pepatah mengatakan menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Masya Allah, ini Bapak Ki Hajar Dewantara Masya Allah sekali di dunia pendidikan ya teman-teman, bisa menginspirasi kita. Nah, di sini teman-teman ada perbedaan. Selama ini kita selalu terapkan konsekuensi ya, apalagi di Sadik ini kata hukuman masih diminimalisir tapi tetap ada diberlakukan. Nah, ini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi teman-teman. Kalau menurutnya teman-teman, Bu Ita dulu, saya mau dengar dulu pendapatnya Bu Ita. Kalau menurutnya Bu Ita sendiri, apa perbedaannya Bu Ita? Kalau menurutnya Bu Ita hukuman? Hukuman itu untuk memberikan efek jera kepada anak yang melakukan kesalahan, tapi tidak memperhatikan esensi dari hukuman yang diberikan. Artinya hanya sekedar memberikan hukuman, guru tidak memiliki pertimbangan bahwa ketika saya menghukum seperti ini maka efek bukan hanya efek jera, tapi pembelajaran ini yang akan didapatkan oleh anak itu. Jadi hukuman itu artinya semata-mata hanya memberikan efek jera tanpa memperhatikan apa efeknya. Masya Allah. Kalau konsekuensi bagaimana Bu Putri? Kalau konsekuensi sendiri itu lebih dari aturan dari kelas ya. Jadi kita sudah bikin aturan ini sebagai kalau pagi begini, sore begini, siang begini, kalau lagi belajar begini, dan saat ada anak-anak yang melanggar otomatis kita akan memberikan konsekuensi. Jadi anak-anak akan dipahamkan bahwa ada aturan yang harus ditaati. Nah, Oke, betul sekali ya teman-teman, pendapatnya Bu Ita sama Bu Putri sangat baik. Nah, di sini ada beberapa yang teman-teman boleh lihat juga poinnya. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kayak misalkan kita tidak nyaman menghadapi sesuatu karena ulah kita, tapi kita harus terima karena itu dampak dari yang kita lakukan. Terus konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Nah, misalkan di poin kedua, membuat anak sakit atau fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Misalkan karena anak itu sering terlambat, kita hukum keliling lapangan selama 7 kali, itu membuat fisiknya akan sakit ya teman-teman. Nah, seharusnya itu kalau konsekuensinya kan kita membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek saja, karena kita juga harus mengetahui apa alasannya sebenarnya kenapa dia bisa terlambat seperti itu. Anak membenci juga kedisiplinan. Nah, terus kalau konsekuensinya anak menghargai disiplinan, itu salah satu polanya yang membedakannya teman-teman ya. Terus kita lanjut ke materi apa itu restitusi. Nah, apa itu restitusi? Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia. Nah, ini menurut pendapat Gosen 2004. Nah, teman-teman boleh lihat di sini. Ini ada beberapa sedikit pendapat identitas gagal atau identitas sukses teman-teman. Ada hukuman, tabel hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kita coba perhatikan teman-teman ya. Di poin pertama itu, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, konsekuensi sesuatu harus terjadi. Yang ketiganya itu restitusi merupakan pilihan. Terus poin keduanya, tidak nyaman untuk murid, anak juga untuk jangka panjang. Konsekuensinya itu tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek. Nah, dimana kalau restitusinya sendiri itu menguatkan untuk murid, anak dalam jangka panjang. Nah, intinya ini kalau ke restitusi ini anak-anak ceritanya yang memperbaiki pola sikapnya, negatif, netral, positif. Jadi dari ketiga ini sangat berbeda ya yang kita lihat seperti apa. Cut dulu, cek berapa menit.